Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Qori Rahmadani dengan NPM 19530410002. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019, FKIP Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan menyajikan video praktik keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam menjalankan proses pembelajaran pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tapi kurang semangat nih. Apabila ibu menanyakan kabar kepada kalian, maka kalian dapat menjawabnya dengan Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes, yes, yes. Bisa dipahami? Baik, akan ibu ulangi sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes, yes, yes. Wah, sangat kompak dan sangat semangat sekali ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kepada Maulana selaku ketua kelas diharapkan dapat memandu jalannya pembacaan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, selanjutnya Ibu akan memeriksa daftar kehadiran kalian selaku peserta didik pada pagi hari ini. Ayu Putu Wulandari, Junior, Maulana, Azizah, Andin Mesya, Bella Widya, Tri Ashanti, Elsa, Sabrina Priscilia. Baik, pada hari ini kalian masuk semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan melakukan sebuah permainan terlebih dahulu. Permainan tersebut bernama Ibu Qori Berkata. Permainan ini merupakan permainan untuk melatih konsentrasi kita. Tentunya dalam sebuah permainan pasti memiliki aturan-aturan. Nah, aturan dalam permainan ini yaitu kalian harus melakukan seluruh perintah dari Ibu apabila perintah tersebut diawali dengan kalimat Ibu Qori berkata. Namun, apabila perintah Ibu tidak diawali dengan kalimat Ibu Qori berkata, maka kalian semua tidak boleh melakukan perintah tersebut. Jika kalian melakukan perintah tersebut yang tidak diawali dengan kalimat Ibu Qori berkata, maka kalian akan gugur. Kemudian permainan ini juga akan selesai jika Ibu menutup permainan dengan kalimat Ibu Qori berkata, permainan selesai. Baik, dapat dipahami? Baik, akan Ibu lakukan percobaan terlebih dahulu. Siap semuanya? Ibu Qori berkata, pegang hidung. Ibu Qori berkata, angkat tangan. Pegang dahi. Iya, ternyata banyak sekali yang salah ya. Nah, seperti itulah permainannya. Sekarang akan Ibu memulai permainan sungguhannya. Siap semua? Ibu Qori berkata, bilang hai. Ibu Qori berkata, bilang halo. Ibu Qori berkata, pegang hidung. Pegang dahi. Iya, ternyata ada yang salah ya. Permainan ini akan selesai apabila telah mendapatkan satu orang yang memiliki konsentrasi yang baik. Baik, akan Ibu lanjutkan. Ibu Qori berkata, bilang hai. Bilang halo. Wah, ternyata banyak sekali yang salah dan hanya tersisa satu orang yang memiliki konsentrasi yang baik, yaitu Azizah. Beri tepuk tangan untuk Azizah. Nah, dari teman-teman semuanya, ada yang tahu tidak mengapa konsentrasi itu sangat penting?
Nah, konsentrasi ini sangat penting karena akan membuat ingatan kita semakin tajam. Dan apabila kita terbiasa berkonsentrasi akan suatu hal, maka secara tidak langsung kita juga sedang melatih daya ingat dan memori dalam otak kita. Itulah sebabnya berkonsentrasi sangat penting bagi seorang pelajar dalam proses pembelajaran karena dapat meningkatkan daya ingat kita dan kefokusan dalam pembelajaran. Baik, Junior, Rega, itu kenapa? Kok bajunya tidak dimasukkan? Ayo masukkan terlebih dahulu ya, agar terlihat rapi dan enak dipandang. Ibu lihat di bawah meja dan kursi kalian masih banyak sekali berserakan sampah-sampah. Ayo coba sekarang kalian memungut dan membuang sampah tersebut ke dalam tempatnya. Baik, setelah selesai, Ibu akan membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, apakah semuanya sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini? Ibu rasa masih terdapat beberapa siswa yang belum siap, seperti belum menyiapkan buku dan belum menyiapkan alat tulis di mejanya masing-masing. Ayo sekarang semuanya siapkan buku terlebih dahulu dan alat tulis masing-masing di meja. Kemudian Ibu juga melihat bahwa papan tulis yang berada di belakang Ibu juga masih kotor atau belum dibersihkan. Sehingga kepada petugas piket maupun orang yang bertanggung jawab dapat membersihkan papan tulisnya terlebih dahulu. Kemudian untuk tugas pada pertemuan sebelumnya dapat kalian kumpulkan di meja Ibu. Baik, setelah semuanya sudah siap untuk melangsungkan pembelajaran, maka Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kalian diharapkan dapat mampu menjawab pertanyaan tentang isi berdasarkan struktur teks berita dengan benar. Dan kalian juga diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang unsur teks berita dengan benar. Baik, masih ada yang ingat tentang materi apa pembahasan pertemuan sebelumnya? Benar, pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai materi struktur dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Masih ada yang ingat? Ada berapa dan apa saja struktur dari teks berita tersebut? Ya, Azizah, benar sekali. Jadi struktur teks berita itu terbagi menjadi 3, yaitu ada orientasi, peristiwa, dan ada sumber berita. Kemudian, apakah masih ada yang ingat tentang ada berapa kaidah kebahasaan dari teks berita? Maulana? Rega? Ya, Septi. Ada berapa, Septi? Benar sekali, ada 6. Apa saja? Coba sebutkan. Benar sekali. Jadi, kaidah kebahasaan dari teks berita itu ada 6. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang bersifat baku. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan kata kerja terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kemudian kaidah kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan fungsi keterangan tempat dan waktu sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita. Dan yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi penjumlahan atau temporal seperti kata sejak, kemudian, dan sebagainya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari berita sendiri. Berdasarkan susunannya, teks berita dapat kita kelompokkan menjadi 2, yaitu bagian informasi yang penting dan bagian informasi yang tidak penting. Informasi penting dalam hal tersebut disebut juga dengan pokok-pokok informasi atau unsur-unsur dari berita. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi tersebut dapat disingkat dengan adiksimba. Artinya, terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kita mengenalnya dengan istilah 5W plus 1H. W yang pertama yaitu what, artinya apa. W yang kedua yaitu who,
artinya siapa. W yang ketiga yaitu where, artinya di mana. W yang keempat yaitu when, artinya kapan. Dan W yang terakhir atau W yang kelima yaitu why, artinya mengapa. Dan plus 1H, H dalam hal tersebut adalah how, yang artinya bagaimana. Nah, dari keenam kata tanya tersebut dapat dijadikan ke dalam beberapa pertanyaan. Seperti yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Yang kelima, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Dan yang keenam yaitu bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Baik, Ibu telah menjelaskan mengenai materi unsur-unsur dari berita. Jika terdapat hal yang kurang dimengerti dan atau hal yang kurang dipahami oleh teman-teman semuanya, teman-teman dapat mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Baik, jika ada yang ingin bertanya, Ibu silakan. Jika tidak ada, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Baik, sudah Ibu bagi ya. Meja baris pertama diisi oleh kelompok 1, meja baris kedua diisi oleh kelompok 2, meja baris ketiga diisi oleh kelompok 3, dan meja baris keempat diisi oleh kelompok 4. Setelah sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, maka kegiatan yang harus dilakukan adalah mengeluarkan atau membuka koran yang sudah Ibu perintahkan bawa pada pertemuan sebelumnya. Dan setiap kelompok berdiskusi untuk memilih teks berita mana yang terdapat pada koran tersebut yang akan dijadikan sebagai bahan untuk tugas berikutnya. Setelah memilih teks berita mana yang akan dijadikan sebagai bahan tugas, maka setiap anggota dianjurkan untuk membaca teks berita tersebut dan masing-masing kelompok berdiskusi untuk membuat pertanyaan 5W plus 1H dari teks berita tersebut beserta dengan jawabannya. Kemudian, setelah semua kelompok selesai mengerjakan, maka akan Ibu panggil satu persatu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, bagaimana? Apakah kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah menyelesaikan tugas yang telah Ibu berikan? Baik, apabila sudah selesai semua, Ibu akan panggil satu persatu untuk maju ke depan. Kelompok pertama yang akan maju adalah kelompok 1. Kepada kelompok 1, diharapkan untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerjanya. Wah, baik sekali ya cara penyampaian dan jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2 diharapkan untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2, selanjutnya adalah kelompok 3. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya, yang akan maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya adalah kelompok 4. Wah, sangat bagus ya cara penyampaiannya. Nah, semua kelompok telah mempresentasikan hasil kerjanya. Idealnya, memang suatu teks berita yang baik dan benar pasti mengandung ke-6 unsur tersebut. Apabila suatu teks telah mengandung 6 unsur tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa teks berita tersebut merupakan teks berita yang lengkap sesuai dengan struktur dan kaidahnya. Baik, berdasarkan hasil yang sudah dipaparkan tersebut, teman-teman sekalian sudah mampu memahami, menjelaskan, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ke-6 unsur yang ada dalam berita tersebut. Namun tadi Ibu menyimak terdapat satu jawaban dari kelompok 3 yang tidak relevan dengan isi dari teks beritanya. Tapi secara keseluruhan kalian sudah mampu memahami materi dengan baik yang telah dijelaskan oleh Ibu. Untuk menguatkan pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas atau PR berupa menyimpulkan isi teks berita yang telah kalian presentasikan tersebut. Nah, tugas tersebut dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi unsur-unsur berita? Baik, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu kepada kalian bahwa siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Septi? Azizah? Baik, Maulana. Ayo kepada Maulana, disilakan untuk menyampaikan refleksinya. Baik, good job Maulana telah menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan terus berjuang demi cita-cita yang gemilang. Mari sama-sama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.